Bab 281 Treasury Bulan Air. Ketika Zhao Feng membuka matanya, 8 ahli yang mengawasinya merasakan rasa dingin yang langsung menuju jiwa mereka. Pada saat itu, bahkan pikiran mereka tampak membeku dan mereka semua cegukan pada saat yang sama. Zhao Feng ingin bangun tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sangat lemah. Bagaimanapun, Zhao Feng belum makan selama lebih dari sebulan dan dia telah memasuki keadaan kebiasaan. Tingkat energi mental saya telah melampaui tingkat kultivasi saya, itu sebanding dengan alam roh sejati. Ketika Zhao Feng menyentuh sumber energi mentalnya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalam dimensi mata kirinya, ada kolam beku kecil yang mengeluarkan cahaya biru dingin. Pada titik waktu ini, sumber energi mental Zhao Feng sangat kuat dan mengandung rasa dingin yang mengerikan. Dingin ini bahkan bisa menyentuh jiwa seseorang. Sekarang, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah mengalami perubahan kedua dan berhasil. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan Zhao Feng segera mengerti bahwa dia telah tidur selama sebulan dan 12 hari. Orang itu bangun. Para ahli di luar mengelilingi ruangan seolah-olah menghadapi musuh yang menakutkan. Zhao Feng berbaring diam dan menyembunyikan aura mata spiritual dewanya sebelum mengenakan penutup mata yang diberikan Tiegan Master kepadanya. Penutup mata perak yang samar itu setipis pisau tajam dan elegan. Seketika penutup mata dipasang, kekuatan garis keturunan Zhao Feng sangat tersembunyi. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar ditendang terbuka. 2 ahli Sky ketujuh dari keluarga Bi, yang memiliki mata tajam masuk. Pada saat ini, Zhao Feng baru saja mengenakan penutup mata dan penampilannya membuat ekspresi mereka berubah. Bocah ini adalah bajak laut. Di teluk air transversal, ada lusinan perompak dengan penutup mata dan tak satu pun dari mereka adalah orang baik, kebanyakan dari mereka adalah pemimpinnya. Para ahli dari keluarga Bi penuh waspada karena mereka bertindak seolah-olah mereka menghadapi ancaman besar. Bajak laut. Adegan ini membingungkan Zhao Feng. Kapan dia menjadi bajak laut? Dia baru saja bangun dan tidak tahu di mana dia berada. Di teluk air transversal, jumlah bajak laut yang memakai penutup mata tidak rendah. Selain itu, beberapa perompak akan mengenakan penutup mata bahkan jika mata mereka tidak buta untuk meningkatkan keganasan mereka. Mendesah, Zhao Feng terbaring di tanah tanpa daya. Selama sebulan terakhir, kultivasinya memang terus meningkat. Tetapi karena tubuhnya sudah lama tidak makan, maka dia merasa lemas. Jika orang-orang ini bertarung dengannya sekarang, itu tidak akan baik. Ayo makan makanan, aku lapar. Zhao Feng bangkit dari tanah, mengabaikan para ahli dari keluarga Bi dan berjalan keluar. Yang aneh adalah, 7-8 ahli dari keluarga Bi terus mengelilingi ruangan seolah-olah mereka tidak melihat Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Setelah mata spiritual Dewa berevolusi, teknik energi mental Zhao Feng dapat digunakan tanpa persiapan. 7-8 ahli keluarga Bi telah jatuh ke labirin dan bergerak di tempat yang sama. Beberapa saat kemudian di kantin keluarga Bi. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mengambil beberapa ikan goreng yang tampak indah dan mulai menelannya, sedangkan Zhao Feng duduk dan memakan makanannya sambil memeriksa sekelilingnya. Pada awalnya, dia menggunakan keterampilan energi mental untuk menutupi sedikit. Tetapi kemudian, semakin banyak orang datang sehingga dia mulai makan tanpa mempedulikannya. Cepat datang, bajak laut memasuki kantin kita. Kantin keluarga Bi jatuh ke dalam kekacauan sementara manusia dan kucing makan. Kucing kecil pencuri itu bahkan mulai minum alkohol dan mulai mendapatkan mata. Buram, semakin banyak orang mulai berkerumun di sekitar. Segera, 7-8 ahli keluarga Bi mendengar hal ini dan bergegas. Tetapi ketika mereka mencoba mendekati Zhao Feng, mereka akan berkeliling dan kehilangan koneksi dengan dunia luar. Siapapun yang memiliki permusuhan yang mendekat akan jatuh ke dalam ilusi yang dibuat oleh Zhao Feng. Ketika lebih banyak orang mulai berdatangan, kepala keluarga Bi segera diberitahu. Bajak laut mana yang berani membuat keributan dalam keluarga Biku? Aura yang tak terlihat turun seperti api yang mengamuk, membuat orang-orang di dekat kantin tidak bisa bernafas. Pendatang baru adalah seorang pria parubaya kemeja ungu yang setengah langkah roh sejati membuat seluruh kantin jatuh ke dalam kesunyian. Zhao Feng melirik, sepertinya ini adalah sebuah keluarga kecil seukuran keluarga Liu Provinsi Overlooking Mist. Sekarang setelah mata spiritual dewanya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dia tidak akan takut bahkan jika pembudidaya realem spirit realem normal tiba. Semuanya tolong tenang.
Yang ini terima kasih atas keramahan, makanan, dan bantuan Anda. Petik 2. Zhao Feng telah selesai makan dan mengucapkan terima kasih. Tidak peduli apa yang dikatakan, keluarga Bi telah menariknya dari air dan dia makan di sini. Jika dia pergi begitu saja tanpa melakukan apa-apa, itu tidak akan terasa benar. Kamu akhirnya bangun. Gadis ekor babi berjalan keluar dari kerumunan dan mulai bermain dengan kucing kecil pencuri. Kepala keluarga Bi masih waspada dan curiga. Pemuda itu sangat aneh, para ahli dari keluarga Bi yang telah mencoba menyerangnya semua berjalan berputar-putar. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Pergi, minta Tuan Bi. Kepala keluarga memerintahkan. Yang paling penting baginya saat ini adalah menstabilkan pemuda di depannya. Saat ini, bajak laut air parah telah mengaduk-aduk benteng dan merugikan banyak orang tak berdosa. Para idiot ini berpikir bahwa adik lelaki di sini adalah bajak laut. Saya harap Anda bisa memaafkan mereka. Pria parubaya kemeja ungu itu berkata sambil tersenyum ketika ia menyambut Zhao Feng. Melalui diskusi ini, Zhao Feng memahami situasi di sini. Ada dua kekuatan utama di Teluk Air Transverse. Satu sisi adalah bajak laut dan yang lainnya terdiri dari keluarga, pengusaha dan nelayan, benteng air transversal. Sederhananya, mereka hanya hitam dan putih. Benteng air transversal adalah pusat dari teluk ini dan biasanya para perompak tidak akan mendekat dan hanya akan menyerang beberapa pengusaha. Namun, selama beberapa hari terakhir, bajak laut air parah yang terkenal telah mendekati dengan motif yang tidak diketahui, kepala keluarga berkata sambil melihat reaksi Zhao Feng dengan cermat. Ekspresi Zhao Feng dingin dan tidak ada tanda-tanda emosi. Setelah mata spiritual dewa berevolusi, Zhao Feng menjadi lebih dingin tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak bisa berpikir. Benteng air transversal adalah pusat dari teluk dan memiliki banyak kekuatan, mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Tidak peduli seberapa kuat bajak laut air parah itu, mereka hanya bajak laut dan memiliki orang terbatas. Zhao Feng menganalisis. Kesimpulan yang muncul adalah bahwa bajak laut air parah ini tidak ingin menyerang benteng dan memiliki niat lain. Kepala keluarga menghentikan Zhao Feng saat dia menunggu Tuan Bi. Master Bi memiliki reputasi tinggi di seberang teluk air transversal dan sangat dihormati. Tampaknya, dia hampir berusia 200 tahun dan tanpa keraguan, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa hidup begitu lama. Namun, kepala keluarga menunggu setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh dan tidak ada yang terjadi. Mata kucing kecil pencuri itu berkedip-kedip ketika cakarnya membalikkan dua koin ke udara. Yang beralamat buruk, Zhao Feng memandang ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya, tetapi keanehan ini tidak ditujukan pada Zhao Feng tetapi Tuan Bi. Melaporkan kepada kepala keluarga, Tuan Bi belum terlihat pagi ini. Orang-orang mengklaim bahwa mereka melihatnya meninggalkan keluarga Bi tadi malam. Seorang pelayan melaporkan, alis Zhao Feng berkerut. Kucing kecil pencuri itu memiliki keterampilan. Melaporkan kepada kepala keluarga, tidak bagus. Bajak laut air darah telah memimpin 18 kelompok bajak laut dan memblokir 3 jalan dekat di sekitar teluk air transversal. Berita mengejutkan menyebar. Bajak laut air parah dikenal karena kebrutalan mereka dan pemimpinnya, pahlawan botak darah parah, tampaknya memiliki budidaya alam roh sejati. Dalam keadaan normal, benteng air transversal tidak takut terhadap para perompak karena mereka memiliki keunggulan absolut. Berikan perintah untuk mengunci benteng dan jangan bertindak gegabah. Kepala keluarga mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi serius. Pada saat kritis ini, Master Bi yang memiliki kultivasi tertinggi telah menghilang dan kekuatan yang tersisa tidak berani bergerak. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apakah bajak laut benar-benar akan menyerang benteng? Kembali selangkah, bahkan jika bajak laut ini bisa membasuh darah benteng, kerugian mereka akan mengerikan. Berapa banyak yang tersisa? Meskipun tidak ada orang di alam roh sejati di sini, para ahli di kubu masih melebihi jumlah bajak laut beberapa kali. Ditambah benteng itu mudah dipertahankan dan sulit diserang sehingga tidak ada rasa takut akan pertempuran. Kepala keluarga berkata dengan percaya diri dan memberi perintah. Karena fakta bahwa benteng itu dikunci, Zhao Feng hanya bisa tinggal sementara di benteng. Sebagian besar penduduk asli di benteng panik. Perompak yang dikelompokkan bersama sangat jarang dan biasanya hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Dibandingkan dengan mereka, Zhao Feng tampak jauh lebih bebas.
Setelah meninggalkan tempat ini dan melewati 3 area seukuran area danau banjir, aku akan mencapai ibu kota. Sepertinya aku melayang jauh di sungai. Petik 2. Zhao Feng memeriksa petanya. Targetnya tidak jauh dari dia sekarang. Selama bajak laut pergi, Zhao Feng bisa pergi ke ibu kota. Namun, tidak ada yang berkembang semulus yang dipikirkan Zhao Feng. Para perompak masih memblokir jalan tanpa niat untuk pergi. Udara dan air semuanya berada di bawah kendali mereka. Para perompak tidak menyerang benteng. Apa tujuan mereka? Petik 2. Zhao Feng tidak mengerti. Sama seperti Zhao Feng tidak bisa menahan lagi dan berencana untuk meninggalkan benteng sendirian. Tuan Bi kembali. Seruan datang dari benteng. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat seorang pria tua memegang tongkat berjalan berbentuk kepala naga melayang ke benteng. Wajah Tuan Bi pucat pasi dan salah satu kakinya sekarang cacat. Darah padanya membuatnya tampak mengerikan. Tuan Bi, kepala keluarga dan Bi Qiaoyu berteriak. Saya menemukan kemarin bahwa tujuan bajak laut air parah bukan tujuan benteng tetapi treasury bulan air yang legendaris. Master Bi berkata dengan suara serak ketika dia duduk di tanah dan mulai pulih. Treasury bulan air, bagaimana ini mungkin? The Water Moon Treasury selalu menjadi legenda di Transverse Water Bay. Petik 2. Bahkan jika treasury bulan air itu nyata, kita bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin bajak laut air parah tahu lanskap dengan baik? Petik 2. Para eselon atas dari benteng itu tertegun. Mendengar sampai di sini, Zhao Feng mengerti apa yang terjadi dan teka-teki di hatinya terpecahkan. Tidak peduli seberapa arogan para perompak itu, mereka tidak akan menyerang benteng dengan pertahanan yang dibentengi. Tujuan sebenarnya adalah treasury bulan air, tetapi lokasi treasury itu berada di dekat teluk air Transfere. Pasti akan ada beberapa gerakan, tetapi mereka tidak ingin meningkatkan perhatian mereka. Oleh karena itu, bajak laut air parah menghalangi blok mereka dan membuatnya sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan gegabah. Hanya seperti ini saja para perompak dapat mengambil semua perbendaharaan untuk diri mereka sendiri. Bab 282 Pesta. Tuan Bi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan para perompak itu mengambil treasury bulan air? Petik 2. Teluk air transversal adalah wilayah kami. Bagaimana kita bisa memberikan perbendaharaan ini kepada para perompak? Petik 2. Tapi Tuan Bi terluka parah. Eselon atas kubu dibahas. Sebagian besar orang tamak dan tidak sabar terhadap Departemen Air Bulan, tidak mau diambil oleh para perompak. Bagaimanapun, treasury bulan air ada di wilayah mereka. Bagaimana mereka bisa menonton ketika para perompak mengambilnya? Water Moon Treasury. Apa legenda ini? Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi penasaran. Semua orang di sini tahu tentang treasury bulan air. Hanya Zhao Feng yang tidak tahu apa-apa. Namun, dari cedera Master Bi, dapat dilihat bahwa treasury bulan air memiliki daya tarik yang besar bahkan bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Mata Tuan Bi bersinar ketika ia berkata dengan nada rendah, pemimpin air darah terparah, Bal Eagle sangat licik. Dia membuat perangkap untuk memikat saya dan menyergap saya. Namun, dia juga terluka karena serangan balikku. Petik 2. Mendengar ini, lebih banyak orang menyarankan untuk menyerang dan mencuri harta karun itu. Meskipun Master Bi telah ditipu oleh elang botak darah parah dan salah satu kakinya sekarang dinonaktifkan, yang terakhir juga telah terluka. Secara keseluruhan, Master Bi berada pada posisi yang kurang menguntungkan tetapi benteng memiliki lebih banyak elit. Segera, Master Bi pulih sementara kepala keluarga Bi mengumpulkan eselon atas dan para ahli. Melalui beberapa diskusi, benteng memutuskan untuk mengirim para elitnya untuk memperjuangkan perbendaharaan. Tentu saja, akan ada orang yang tertinggal untuk melindungi benteng. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Teluk air transversal telah mengumpulkan batalion yang kuat. Ada total 4 langkah Real Spirit Realm, 17 langit ke-7, dan puluhan pembudidaya langit ke-6. Jelas bahwa kubu air transversal melewati jalur para elit. Di satu sisi, benteng membutuhkan orang untuk melindunginya dan di sisi lain, itu untuk keuntungan pribadi. Semakin banyak orang pergi berarti bahwa harta terpecah akan lebih sedikit. Tuan Bi, apa yang harus kita lakukan dengan pemuda yang tidak dikenal ini? Beberapa eselon atas memandang pemuda berambut biru itu dengan sedikit permusuhan. Pemuda berambut biru itu mengenakan penutup mata dengan ekspresi dingin, dia juga tidak terlihat seperti orang baik. Tuan Bi, dalam situasi ini,
Aku lebih baik membunuh yang tidak bersalah daripada membiarkan ikan yang ditangkap pergi. Cahaya dingin melintas di salah satu ahli di mata langit ketujuh. Saran ini segera disetujui oleh banyak orang. Beberapa bahkan yakin bahwa Zhao Feng adalah bajak laut. Zhao Feng agak terkejut saat dia mengelus dagunya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu duduk di bahu Zhao Feng dan melambaikan cakar dengan jijik. Menghadapi kelompok ahli, satu kucing dan satu manusia sangat tenang. Dia ditarik dari air oleh saya dan dengan kucing yang sangat imut, bagaimana mereka bisa menjadi bajak laut? Petik 2. Hanya Bi Qiaoyu yang menonjol dan melindungi Zhao Feng. Ketika Zhao Feng ditarik keluar, Master Bi secara pribadi memeriksa Zhao Feng dan menemukan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan garis keturunan. Di Canopy Great Country, garis keturunan mewakili kaum bangsawan. Orang-orang ini disambut di mana-mana. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi bajak laut di usia yang begitu muda? Selain itu, di bawah semua permusuhan dari semua orang ini, mereka luar biasa tenang dan ini mengejutkan Guru Bi. Dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, tetapi semuanya mungkin. Pemuda misterius ini akan dibiarkan tak terkendali di benteng. Teman kecil, apakah kamu tertarik untuk ikut dengan kami pergi ke perbendaharaan? Tuan Bi bertanya dengan senyum hangat. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan kecerdasan Master Bi. Karena dia tidak santai dengan Zhao Feng, mengapa tidak membawa yang terakhir? Jika Zhao Feng benar-benar memiliki motif lain, mereka dapat dengan mudah membunuhnya dengan batalion mereka. Namun, jika Zhao Feng tidak bersalah, kekuatan kultivasi dan garis keturunannya akan sangat membantu mereka. Yakin, Zhao Feng mengangguk. Dia tidak tahu apa itu treasury bulan air, jadi dia bertanya tentang hal itu. Bocah itu benar-benar tidak tahu tentang Water Moon Treasury. Para elit benteng terkejut. Jika Zhao Feng benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perbendaharaan bulan air, ini berarti bahwa Zhao Feng tidak berasal dari daerah itu dan mungkin tidak memiliki hubungan dengan perompak. The Treasury Moon Air berasal dari bajak laut Flower Picking Moon yang terkenal ratusan tahun yang lalu, kepala keluarga Bi menjelaskan. 100 tahun yang lalu, ada bajak laut pemetik bunga yang mengejutkan seluruh negara besar Canopy, bajak laut hebat di bulan air. The Water Moon Great Pirate melakukan perjalanan ke seluruh negeri, melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, mencuri harta karun dan menodai gadis-gadis muda. Meskipun bajak laut besar Water Moon belum mencapai puncak kultivasi, kecepatan dan gerakannya sangat luar biasa sehingga memungkinkannya untuk melarikan diri dari beberapa True Lord Ranks. Zhao Feng tahu apa yang terjadi setelah mendengarkan hanya setengah dari cerita. Bajak laut besar bulan air ini memiliki kecepatan dan pergerakan yang luar biasa dan dia telah menodai banyak keindahan serta harta yang tak terhitung jumlahnya dicuri. Setelah dia meninggal, dia meletakkan semua hartanya di lokasi rahasia dan ini adalah treasury bulan air. Namun, Zhao Feng agak penasaran. Jika kecepatan Water Moon Great Pirate ada di puncak, bagaimana dia bisa mati? Kepala keluarga Bi mengungkapkan kunci teka-teki ini. The Mystic Flower Treasure Bible yang dibudidayakan oleh bajak laut bulan air adalah keterampilan jahat yang dekat dengan tingkat spiritual grade tinggi. Menumbuhkan keterampilan ini dapat mencuri yin pada wanita dan mengisi ulang diri mereka sendiri. Hanya dalam beberapa dekade, Water Moon Great Pirate menggunakan skill ini untuk mencapai True Mystic Rank. Namun, tahap selanjutnya dari keterampilan ini membutuhkan wanita dengan kultivasi yang lebih tinggi dan suatu hari, ia menetapkan targetnya pada Empress Qin. Petik 2. Permaisuri Qin. Tingkat pernapasan Zhao Feng meningkat. Dia tidak berpikir bahwa kematian bajak laut Great Water akan ada hubungannya dengan orang yang akan dia berikan suratnya. Permaisuri Qin berada di peringkat kecantikan teratas di Canopy Great Country dan budidayanya berada di Real Spirit Realm. Bajak laut besar bulan air dengan arogan memasuki tanah penting kekaisaran dan tempat di mana Permaisuri Qin tinggal. Namun, kali ini, bajak laut hebat Water Moon gagal. Petik 2. Pada akhirnya, dia harus membakar kinya dari roh sejati dan melarikan diri dengan cedera serius sebelum menempatkan pengetahuan dan harta karunnya ke lokasi tersembunyi. Ketika semua orang mendengar sampai di sini, mereka semua menghela nafas. Bajak laut besar bulan air telah menyapu negara besar Canopy, tetapi pada akhirnya, dia pergi terlalu tinggi dan berani menyentuh wanita kaisar. The Water Moon Great Pirate telah meninggal sekitar 100 tahun yang lalu. Harta karunnya cukup untuk menggerakkan hati True Lord Rank. Kekayaannya mungkin lebih dari apa yang dimiliki para ahli normal di True Lord Rank.
Secara pribadi atau tidak, kita tidak harus membiarkan Blood Ball Eagle mendapatkan harta bajak laut bulan air. Jika keterampilan jahat seperti Mystic Flower Treasure Bible akan disebarkan, itu akan mengancam benteng kami. Tuan B mengertakkan gigi. Ini disetujui oleh semua orang. Itu benar, kita harus menghentikan bajak laut dari mengambil perbendaharaan. Benteng kita perlu bekerja sama untuk memperjuangkan perbendaharaan dan menghancurkan Mystic Flower Treasure Bible. Kelompok itu berkata dengan benar dan segera membentuk pesta yang kuat untuk pertempuran. Zhao Feng berdiri di samping dengan benar dan menyaksikan dengan dingin seperti penonton. Meskipun orang-orang ini semua bertindak dengan cara yang benar, yang mana di antara mereka yang tidak serakah dan menaruh perhatian pada treasury bulan air? Jika mereka benar-benar mendapatkan Mystic Flower Treasure Bible, siapa yang akan menyerah? Orang harus tahu bahwa keterampilan tingkat spiritual hampir punah di benua itu. Bahkan warisan petir Zhao Feng hanya sebanding dengan keterampilan tingkat spiritual tingkat tinggi. The Mystic Flower Treasure Bible adalah keterampilan jahat yang dapat memungkinkan kultivator meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dalam waktu singkat. Segera, Partai Benteng Air Transversal menuju kedalaman teluk di bawah komando Master B. Dari elit ini termasuk Zhao Feng dari bantuan luar. Zhao Feng bahkan bisa merasakan bahwa setidaknya 4 orang dalam kelompok itu mengawasi setiap gerakannya. Selain Zhao Feng, Bi Qiaoyu juga termasuk dalam partai. Gadis muda yang berusia 12 hingga 13 tahun ini berbakat dan telah mencapai langit kelima dari alam yang terangkat. Namun di mata Zhao Feng, Bi Qiaoyu berpartisipasi dengan kekuatan dan pengalamannya adalah beban. Banyak eselon atas bingung dan kepala keluarga Bi menentangnya, tetapi Tuan Bi telah memerintahkan Bi Qiaoyu sendiri untuk datang. Qiaoyu cerdas dan unggul dalam susunan dan mekanika, setelah belajar dari master mekanik. Menurut apa yang saya tahu, bajak laut bulan air mahir dalam mekanika dan arai. Dapat dibayangkan bahwa hartanya penuh dengan jebakan dan mekanisme, Master B menjelaskan. Dia adalah satu-satunya di alam roh sejati di sini dan posisinya tidak bergerak di benteng air transversal. Karena Master B telah membuat keputusan, tidak ada yang berdebat. Bi Qiaoyu tidak bersalah dan murni. Mendengar bahwa dia akan bertarung dengan para perompak, dia merasa senang dan menerimanya. Di perjalanan, ia bermain dengan kucing kecil pencuri dan suaranya yang bahagia menciptakan kegembiraan bagi kelompok yang pendiam dan menarik diri. Bi Qiaoyu mulai mempelajari mekanisme dan susunan sejak usia muda dan treasury bulan air kebetulan di sini. Apakah hal ini kebetulan? Petik 2. Zhao Feng curiga, tapi dia tidak meminta apapun agar tidak menarik kecurigaan Tuan Bi. Partai bertemu beberapa gerombolan perompak di jalan dan jelas membantai mereka. Setelah semua, sebagian besar orang di sini adalah dari langit ke-6 dan Tegei memiliki ahli di alam roh sejati di sini. Setelah melewati 100 mil, sebuah sungai muncul di depan rombongan. Sungai ini sangat aneh, di permukaannya tampak sangat tenang tetapi di bawahnya ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Di pantai ada kapal bajak laut dan ketika pesta tiba, orang-orang di kapal sedang menunggu. Perompak di kapal itu juga elit dan pemimpinnya mengenakan penutup mata hitam dan jubah merah. Dia memiliki ekspresi brutal dan dia berada di pusat bajak laut seolah-olah dia adalah raja. Kekuatan bajak laut juga besar dan tidak jauh berbeda dari benteng air transversal. Pak Tua Bi, Anda kehilangan kaki dan bahkan membakar kiroh sejati Anda di bawah cedera parah. Bukankah kamu seharusnya beristirahat bukannya datang untuk memperjuangkan perbendaharaan? Petik 2. Orang berjubah merah bermata satu menjilat bibirnya dan melepaskan aura dominan berdarah Realm Spirit. Realm dengan niat membunuh begitu dingin sehingga menyentuh hati. Bab 283 Setumpuk Retard. Hahaha. Para perompak di kapal mulai tertawa terbahak-bahak. Orang berjubah merah bermata satu terkemuka dengan penutup mata hitam juga botak. Dia adalah pemimpin terkenal dari bajak laut darah parah, elang botak darah parah. Zhao Feng menginspeksi orang ini dengan matanya dan menemukan bahwa, meskipun dia dan Master B berada di True Human Rank, aura darah botak Raja Wali jauh lebih kuat daripada Master B. Tidak heran dia hampir berhasil membunuh Master B. Elang botak darah parah, treasury bulan air adalah wilayah benteng airku melintang. Anda sebaiknya pergi dengan cepat, jika tidak, kami akan menghabisi kalian semua dalam satu pukulan ketika bala bantuan kami tiba. Petik 2. Master B berkata dengan nada yang dalam, kata-katanya menusuk langsung ke jantung. Ekspresi bajak laut di kapal berubah.
Jumlah orang yang diambil Master B semuanya adalah elit tetapi jumlahnya terbatas. Pada kenyataannya, benteng air transversal memiliki lebih banyak pasukan, dan seiring berlalunya waktu, situasinya tidak akan baik bagi para perompak. Kami sudah mengirim berita dan jika aku tidak salah, elang botak darah parah dijamin oleh agama darah besi dan keluarga kekaisaran. Kepala keluarga B terkekeh dingin. Kelompok dari kubu juga tidak menahan diri dan membalas, tetapi tidak satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda menyerang. Kedua kekuatan berada di sekitar kekuatan yang sama, tetapi sisi yang benar-benar tidak ingin bertarung adalah Master B. Mata tajam Zhao Feng mengamati seluruh situasi. Mengapa Master B tidak ingin bertarung? Pada saat itu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat luka-luka Guru B. Tuan B telah membakar ki kekuatan sejati dan salah satu kakinya dinonaktifkan. Kekuatannya saat ini hanya 60% dari kekuatan puncaknya. Di sisi lain, meskipun elang botak darah parah juga terluka, ia masih memiliki 80% atau bahkan lebih dari kekuatan aslinya. Petik 2. Perkiraan kekuatan Zhao Feng akurat untuk tingkat yang bahkan Master B dan elang botak darah parah tidak tahu ini. Master B tidak berani melawan kepala botak elang darah parah dan malah menciptakan situasi di mana kedua belah pihak sama. Selanjutnya, keluarga B mengatakan bahwa mereka telah menyebarkan berita. Dengan cara ini, elang botak darah parah tidak berani bertarung untuk waktu yang lama. Mereka harus segera menyelesaikan pertarungan atau melakukan pembicaraan damai. Itu tidak realistis untuk menyelesaikan pertarungan segera karena kedua belah pihak sama dalam kekuatan dan mungkin ada orang lain yang menunggu untuk menuai hasil setelah mereka. Ekspresi elang botak darah parah berubah tanpa henti. Dia tidak yakin apakah benteng air transversal telah menyebarkan berita atau tidak tetapi Zhao Feng jelas tahu bahwa benteng itu tidak. Sebagai gantinya, mereka telah menutup benteng karena Water Moon Treasury terlalu penting dan bisa mendatangkan lebih banyak ahli yang menakutkan dari luar, yang berarti bahwa tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan treasury. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh telah berlalu. Kubu air transversal dan bajak laut darah parah mencapai kesepakatan. Kedua pihak akan membuka kas. Para bajak laut darah parah jelas tidak mau tetapi wajah elang botak tenang. Ini adalah wilayah benteng air transversal dan tujuannya untuk membuka perbendaharaan telah tercapai. Selanjutnya, pertempuran untuk perbendaharaan adalah tentang keberanian dan kecerdasan. Orang-orang dari kubu memiliki perasaan lucu, mereka biasanya akan bertarung dengan bajak laut, siapa yang akan mengharapkan mereka untuk bekerja sama. Tentu saja, benteng air transversal juga beruntung karena itu adalah bajak laut darah terputus yang memiliki lokasi tepat dari perbendaharaan atau yang tidak akan berkembang dengan lancar jika Master B dan Kompi ingin membuka perbendaharaan bulan air. Ketika Zhao Feng memikirkan sampai titik ini, dia lebih mengagumi Guru B. Lokasi treasury bulan air terletak beberapa ratus kaki di bawah sungai di sebuah gua rahasia. Namun, pusaran air di sungai dapat menarik kapal besar sekalipun, kultivator normal di alam naik tidak akan bisa memblokirnya. Petik 2. Elang botak darah parah berkata dengan sikap tanpa ekspresi. Kapal perompak berlabuh di pantai dan tidak berani memasuki zona itu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengamati air dan melihat banyak pusaran air. Pusaran air ini sangat kuat dan bahkan para ahli di 7 Taskai mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya tanpa cedera. Namun, dari permukaan, air tampak tenang dan sunyi. Berikutnya, kedua belah pihak mengirim orang yang terikat pada zona pusaran air untuk mencari gua rahasia Water Moon. Benteng transversal air pertama kali mengirim 2 ahli di langit ke-6 dan ke-7 untuk mencari di sungai. Pakar di langit ke-6 berhenti bergerak hampir seketika dan ketika dia ditarik keluar, tubuhnya terasa dingin sementara wajahnya putih. Seolah-olah dia telah dihancurkan oleh kekuatan tertentu. Melihat ini, para perompak itu penuh dengan schadenfreude. Ahli lain di Sky ke-7 masuk untuk waktu yang singkat sebelum berjuang dan ditarik keluar. Pusaran air di kedalaman sungai mengandung gaya tarik yang menakutkan dan tekanan yang menghancurkan. Ekspresi ahli di langit ke-7 berwarna putih pucat dan tidak memiliki energi. Ekspresi Master B menjadi serius. Jika pintu masuk Water Moon Treasury mudah ditemukan, mengapa para perompak menunggu mereka? Zhao Feng diam-diam berjalan di sekitar sungai dan memeriksanya. Mata kirinya mengamati situasi di dalam sungai. Pusaran air ini tampaknya dibentuk oleh alam dan ketika seseorang menentangnya, kekuatannya akan semakin mengerikan. Pada akhirnya,
seseorang harus menghadapi pengisapan beberapa ratus hingga 1000 pusaran air. Bahkan pembudidaya normal di Real Spirit Realm akan merasa sulit untuk menolak susunan ini yang dibentuk oleh alam. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Jika mereka hanya mengirim orang satu demi satu untuk menemukan gua, hasil yang paling mungkin adalah bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka. Tuan Bi memperhatikan tindakan Zhao Feng dan samar-samar tersenyum. Adik laki-laki, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Berada di alam roh sejati, kata-kata Guru Bi jelas menarik perhatian banyak orang. Para perompak melihat penampilan Zhao Feng dan sedikit bingung. Mereka pertama kali berpikir bahwa orang ini adalah bagian dari mereka. Aku pikir kita harus mencari dulu pusaran air karena sepertinya ada susunan yang terbentuk oleh alam di sana. Zhao Feng berbicara. Saat dia berbicara, cahaya dingin berkilauan di mata Sephireth Blood Ball Eagle. Apakah bocah ini memiliki beberapa keterampilan atau hanya kebetulan? Sephireth Blood Ball Eagle bertukar pandang dengan Penatua berjubah biru di sebelahnya. Penatua berjubah biru itu memicingkan matanya dan tertawa ketika dia melirik Zhao Feng. Bocah ini mungkin tahu satu atau dua tentang arai. Para bajak laut darah parah sudah mencari cara untuk memecahkan arai di bawah ini, tetapi secara teknis tidak mungkin untuk melakukannya karena itu sama dengan menghadapi kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Oleh karena itu, bajak laut darah parah mencoba untuk menemukan rute di mana mereka akan melewati hanya pusaran air terlemah. Sederhananya, itu menemukan kelemahan atau titik lemah dalam arai. Dengan jalur yang jelas, orang-orang di kedua belah pihak yang tahu tentang arai mulai berdiskusi. Bi Qiaoyu dan dua tetua lainnya yang unggul dalam susunan mulai mengeksplorasi. Pada titik waktu ini, baik benteng air transversal dan perompak darah parah mencoba yang terbaik untuk mencari solusi dengan mengirim orang ke bawah dari waktu ke waktu. Zhao Feng menatap dingin ke samping dan berjalan di sekitar sungai sekali lagi. Kedua belah pihak sedang mendiskusikan bagaimana cara menghindari pusaran air dan menemukan jalan menuju pintu masuk. Sekelompok orang bodoh. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Betul, mata spiritual Allah Zhao Feng telah menemukan jalur terbaik dari arai dan hampir yakin di mana pintu masuk itu. Jika bajak laut berdarah mengetahui hal ini, mereka mungkin akan memuntahkan darah. Orang harus tahu bahwa mereka telah membayar harga yang mengerikan untuk menemukan pintu masuk dan telah kehilangan elit yang lebih dari apa yang bisa dihitung dengan dua tangan, tetapi semua yang dilakukan Zhao Feng adalah berjalan di sekitar sungai 2 kali. Waktu berlalu dengan lambat, kedua belah pihak mencapai kemacetan dalam menemukan pintu masuk. Pengetahuan Bi Qiaoyu dalam susunan melampaui apa yang dipikirkan Zhao Feng, tetapi cara berpikir mereka salah. Sepertinya aku harus sedikit membantu mereka, pikir Zhao Feng. Dia tidak memiliki niat untuk menyimpan semua harta untuk dirinya sendiri karena itu hanya masalah waktu sebelum orang-orang ini mencapai pintu masuk dan semakin lama mereka mengambil, semakin banyak orang akan datang dan ini tidak memiliki manfaat untuk Zhao Feng. Ada pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Zhao Feng berjalan di sebelah Bi Qiaoyu dan berkata dengan lembut. Kedua tetua yang juga mahir dalam susunan tidak mengerti dan tampak jijik. Oh, saya mengerti. Terima kasih Saudara Zhao. Anda benar-benar jenius. Petik 2. Bi Qiaoyu berkata dengan bersemangat dan semua orang berbalik untuk melihatnya. Wajah Bi Qiaoyu berwarna merah cerah dan penuh senyum. The Water Moon Treasury seharusnya berada di pusat pusaran air, tempat itu paling berbahaya. Jika saya tidak salah, kunci arai harus ada di sana. Petik 2. Tidak mungkin. Tempat pusaran air yang paling berbahaya bahkan dapat merobek pembudidaya di Real Spirit setengah langkah menjadi tercabik-cabik. Salah satu tetua membalas dan ketika Zhao Feng mendengar ini, dia hampir mulai mengutuk. Ini seperti tornado. Bagian luar adalah tempat angin paling kuat tetapi pusatnya sangat tenang. Semakin satu ini menolak dalam arai pusaran air ini, semakin banyak hisap. Di sisi lain, jika Anda mengikuti arus, Anda mungkin dapat mencapai kunci arai tanpa harus membayar terlalu mahal. Petik 2. Bi Qiaoyu dengan cepat menjelaskan. Hanya dalam satu pidato, dia telah melanggar arai. Apa yang dia katakan itu benar dan logis. Mata tetua berjubah biru dari sisi bajak laut menyala. Mereka tidak bodoh, hanya saja cara berpikir mereka salah dan secara naluriah ingin menghindari zona yang paling berbahaya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Tempat paling berbahaya sebenarnya adalah tempat paling aman. Selanjutnya, lokasi perbendaharaan bulan air harus berada di lokasi tertentu.
Jika seseorang tidak mau mengambil risiko, bagaimana mereka akan mendapat hadiah? Berikutnya, kubu air transversal dan bajak laut turun ke jalur pemikiran ini dan mengirim para ahli untuk mengujinya. Ah! Dari bawah sungai terdengar jeritan seorang bajak laut di langit ketujuh. Mayat berdarah yang cacat segera ditarik keluar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita mengikuti arus kita akan dapat mencapai mata arai di mana itu yang paling aman? Petik 2. Beberapa perompak tampak tidak puas terhadap Bi Qiaoyu dengan mata merah. Wajah Bi Qiaoyu menjadi pucat pasi ketika dia melihat ke arah Zhao Feng dan Tuan Bi karena rantai pemikiran ini disediakan oleh Zhao Feng. Setumpuk retard, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia melihat, dengan jelas bagaimana bajak laut itu mati dengan mata spiritual dewanya. Meskipun dikatakan bahwa semakin Anda menolak, semakin besar daya isapnya. Jadi, jika Anda mengikuti arus, kekuatan melawan Anda akan lebih kecil. Itu tidak berarti bahwa tidak melawan berarti tidak menggunakan kekuatan sejati Anda untuk melindungi tubuh Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir tubuh Anda adalah tubuh abadi-abadi yang legendaris? Bab 284 Gua Air Bulan. Setumpuk retard, suara menghina langsung membuat para perompak melirik marah dan hampir mulai menyerbu, tapi pemuda berambut biru yang berbicara tidak takut. Untungnya kedua pemimpin menahan pihak mereka sehingga mereka tidak akan bertarung dengan mudah. Elang botak darah parah mengernyitkan alisnya saat cahaya ganas bersinar di matanya saat dia mulai berdiskusi dengan orang berjubah biru di sebelahnya. Tuan Bi memandang aneh ke arah Zhao Feng. Setelah semua, rantai pemikiran untuk memecahkan arai diberikan olehnya dan kegagalan saat itu membuat elang botak dan perusahaan merasa tidak puas terhadap Zhao Feng dan Bi Qiaoyu. Kakak Zhao, ada apa? Bi Qiaoyu bertanya. Yang terbaik adalah mengirim seorang ahli di Real Spirit setengah langkah setengah dan menggunakan kekuatan sejati untuk melindungi dirinya tidak seperti retard sebelum dia. Zhao Feng berkata dengan santai. Sikapnya membuatnya tampak seperti dia tidak terlibat sama sekali. Mendengar ini, orang-orang dari benteng air transversal mengerti. Orang itu idiot. Semua orang tahu apa maksudnya. Mengalir dengan pusaran air dapat meminimalkan tekanan, tetapi itu tidak berarti mereka aman. Wajah para perompak itu tampaknya berubah warna. Perompak itu bermain terlalu aman. Namun, lebih banyak kecurigaan muncul. Pemuda ini jelas berdiri di pantai. Bagaimana dia bisa tahu situasi di dalam sungai? Petik 2. Orang berjubah biru mengerutkan alisnya. Di antara orang-orang yang hadir, hanya rasa spiritual dari dua alam roh sejati yang dapat melihat situasi dengan jelas di dalam sungai. Master Bi memiliki ekspresi bijaksana dan mengingat garis keturunan Zhao Feng ketika dia menjemputnya. Berikutnya, menurut saran Zhao Feng, kedua belah pihak mengirim seorang kultivator di True Spirit Realm setengah langkah untuk mengalir bersama pusaran air. Pada saat ini, dua ahli di Real Spirit Realm menggunakan sense spiritual mereka. Dalam keadaan normal, sense spiritual dari mereka yang berada di True Human Rank biasanya dapat menjangkau mil, tetapi di area ini, itu sangat dibatasi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan mudah mengamati situasi di bawah ini. Kali ini, keduanya yang berada di bawah menggunakan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak menahan aliran air. Mereka langsung mendarat di kedalaman sungai. Kedalaman sungai sangat luas dan perlu dijelajahi. Bahkan elang botak darah parah dan sense spiritual Master Bi menjadi buram, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng masih bisa melihat mereka. Dia bahkan tahu di mana treasury bulan air berada. Setengah dari waktu yang diperlukan untuk membuat teber lalu sebelum dua lampu terang menyala sekali di dasar sungai. Keberhasilan, Master Bi dan elang botak darah parah keduanya mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka melihat sinyal yang dikirim oleh dua orang di bawah ini. Zhao Feng menatap serius pada kedalaman sungai. Meskipun sangat mudah untuk melewati area ini, bagaimana mereka akan kembali? Jika mereka ingin kembali, mereka harus melawan arus. Hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang dapat kembali dengan aman. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang dapat memikirkan hal ini. Sebagian besar yang lain dipenuhi dengan keserakahan oleh imbalan dari treasury bulan air. Celepuk celepuk celepuk, kedua belah pihak melompat ke pusaran air. Semua orang masuk. Master Bi tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya saat dia memimpin muatan ke pusaran air. Zhao Feng hendak menghentikan mereka tetapi tidak ada cukup waktu. Menurut analisisnya, meskipun mengalir dengan arus akan mengurangi tekanan,
itu tidak seperti tidak ada batasan sama sekali. Sebagai contoh, jika seorang kultivator di dunia konsolidasi akan masuk, mereka akan langsung terkoyak. Zhao Feng memperkirakan hanya mereka yang berada di Sky ke-7 yang memiliki peluang besar untuk sukses, dan peluang untuk berhasil bahkan tidak sampai 100%. Bagaimanapun, kekuatan pusaran air itu berbeda dan tergantung pada Lukel. Tentu saja, ketika seseorang mencapai setengah langkah alam roh sejati, mereka pasti akan berhasil. Zhao Feng memasuki pusaran air bersama Bi Qiaoyu dan Master Bi memerintahkan dua ahli di alam semangat sejati setengah langkah termasuk kepala keluarga Bi untuk melindungi Bi Qiaoyu. Kepala keluarga Bi memikirkan keanehan Zhao Feng serta bagaimana dia tampaknya sangat akrab dengan Arai sebelum memutuskan untuk pergi bersamanya. Dia terbukti bertaruh dengan benar. Orang-orang yang mengikuti Zhao Feng mengalami penyedotan yang lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Rute Zhao Feng tidak lurus dan mengambil busur sebagai gantinya. Hasilnya adalah mereka merasa sangat mudah untuk dilewati, bahkan Bi Qiaoyu yang berada di langit kelima hampir tidak bisa melewatinya. Sebaliknya, bentrok dan teriakan dari daerah lain bisa didengar. Ketika mereka telah mencapai bagian bawah dan lolos dari zona pusaran air, kedua belah pihak telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Sebagian besar orang-orang dari langit ke-7 telah gagal dan mati di sungai. Bahkan ada dua di Sky ke-7 yang bernasib buruk dan menghadapi pusaran air yang kuat yang telah merobek mereka. Hanya para pembudidaya di Real Spirit setengah langkah setengah tidak terluka sama sekali. Adegan seperti itu membuat kepala keluarga Bi melihat ke arah Zhao Feng dalam cahaya yang berbeda karena tidak ada orang yang mengikuti Zhao Feng yang terluka. Pada saat yang sama, di dekat pantai sungai, Kiyu, dua laki-laki dan satu perempuan mendarat di pantai. Orang di tengah adalah pemuda tampan mengenakan brokat dengan senyum menawan sementara juga memegang kipas di tangannya. Di sisinya ada seorang wanita seksi dan seorang penatua pendek yang jelas-jelas mengikuti pemuda itu. Ketika ketiganya turun, pemuda yang memakai brokat di tengah mengeluarkan aura roh sejati yang kuat. "Kamu siapa?" Masih ada beberapa perompak di pantai dan kapal, orang-orang ini sangat berhati-hati. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, pemuda yang memakai brokat melambaikan kipasnya dan belasan bayangan kipas berkelip-kelip di udara. Bayangan kipas ini tampaknya bergabung dengan target mereka. Mereka yang terkena bayang-bayang kipas angin langsung hancur dan berubah menjadi genangan darah dalam beberapa napas. Kamu bandit kipas terbang." Salah satu puncak 7 perompak Sky berhasil menahan napas 4-5 sebelum berubah menjadi genangan darah. Fan Flying Bandit, rupanya adalah murid bajak laut bulan air. Salah satu pembudidaya langit ke-7 dari benteng air transversal mengungkapkan ekspresi terkejut sebelum dia meninggal. Bajak laut bulan air telah menangkap beberapa murid dalam hidupnya dan Peach Fan Flying Bandit adalah murid terbaiknya. Namun, karena bajak laut bulan air mati dengan cepat, ia tidak punya waktu untuk memberikan Mystic Flower Treasure Bible kepada muridnya. Oleh karena itu, meskipun Peit Fan Flying Bandit ini telah mencapai Real Spirit Realm, dia bertindak sangat hati-hati dan dikenal karena taktiknya. Saudara senior, Anda hanya akan membiarkan mereka masuk dan mencuri perbendaharaan guru. Si cantik berpakaian bunga berkata dengan nada menawan. Mengabaikan bahaya yang lebih besar untuk hal-hal kecil di depanmu. Master unggul dalam Arai dan pasti akan mengatur Arai di sana. Biarkan mereka di depan. Petik 2. Pemuda mengenakan brokat duduk di kapal bajak laut. Penatua pendek ketiga menghela nafas tanpa daya, dengan dua alam roh sejati dari kubu air transversal dan bajak laut darah parah di sana, itu lebih dari cukup untuk menyapu melewati susunan di gua. Anda benar-benar tidak membutuhkan saya. Petik 2. Penatua tersenyum pahit seolah dia tidak mau berpartisipasi. Di dasar sungai, kedua belah pihak beristirahat. Ketika seseorang mencapai langit ke-6 atau ke-7, mereka jelas tidak perlu mempertimbangkan masalah bernapas di bawah air. Melihat jumlah kematian, baik Master Bi dan elang botak darah parah memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Bukannya Zhao Feng tidak ingin memperingatkan mereka, dia hanya tidak punya waktu untuk memperingatkan mereka, dan siapa yang bisa menyerah pada Water Moon Treasury. Selain itu, jalan kembali akan beberapa kali lebih berbahaya daripada masuk dan hanya mereka yang berada di Real Spirit Realm yang memiliki kepercayaan diri untuk keluar dengan aman. Tuan Bi, kami telah menemukan lokasi perbendaharaan. Bos, treasury bulan air ada di sana. Dua pembudidaya di Real Spirit setengah-setengah langkah yang pergi ke panduan kembali dengan gembira.
Mendengar ini, semua orang bersemangat. Keduanya memimpin kelompok itu dan melakukan perjalanan jauh di bawah air sebelum tiba di sebuah gua rahasia yang gelap. Di sekitar gua ada beberapa jenis tanaman merambat yang tumbuh di sana dan hanya dengan mendekat seseorang akan melihat gua. Hanya dari beberapa meter saja mereka bisa melihat cahaya redup di gua rahasia. Di sini, kedua belah pihak sangat bersemangat. Zhao Feng tersenyum, dia telah menemukan pintu masuk kembali di pantai. Tentu saja, pemilik treasury bulan air akan memasang perangkap di gua rahasia. Ini tidak akan rusak semudah ini. Di pintu masuk gua rahasia, kedua belah pihak berdiri di masing-masing sisi masing-masing di belakang pemimpin realm real spirit mereka. The Severed Blood Ball Eagle segera diikuti oleh orang berjubah biru yang berspesialisasi dalam mekanisme. Tuan Bi memerintahkan Bi Qiaoyu untuk membuka jalan. Pintu masuk ke gua rahasia tidak besar, tetapi setelah memasukinya, itu adalah tempat yang berbeda. Pada awalnya, ada beberapa air di dalam gua, tetapi setelah masuk, air mulai memudar sampai tidak ada yang tersisa. Hingga titik tertentu, garis langkah-langkah batu hitam misterius muncul. Dua alam roh sejati mulai memeriksa dan bergerak dengan hati-hati di sekitar anak tangga. Zhao Feng berjalan ke tangga dan melihat tanda batu yang disembunyikan oleh beberapa gulma. Di papan itu ada 3 kata, Water Moon Cave. Semua orang sedikit terkejut. Ini jelas merupakan tempat pemakaman bajak laut bulan air, tetapi dia telah membuat nama yang elegan untuk itu. Tidak ada jebakan di sini. Orang berjubah biru melirik tanda batu sebelum memimpin jalan. Kelompok bajak laut perlahan-lahan merayap ke tangga dengan gelisah. Bi Qiaoyu mengamati sekeliling dan setelah yakin bahwa tidak ada yang salah, melihat satu lagi pada tanda batu. Zhao Feng meletakkan tangannya di papan batu itu sejenak sebelum perlahan-lahan melepaskannya. Retak, sebuah retakan tiba-tiba muncul di papan batu dan kedua orang berjubah biru dan jejak Severed Blood Ball Eagles membeku. Kamar mandi, langkah-langkah tiba-tiba bergetar dan seluruh gua rahasia tampaknya runtuh. Kelompok itu menatap Zhao Feng dengan penuh permusuhan. Junior, apa yang kamu lakukan? Penatua berjubah biru itu meraung. Jelas bahwa tangan Zhao Feng telah memulai semacam mekanisme. Zhao Feng tersenyum dan mengambil kembali tangannya. Tidak ada yang melihat telapak samar tercetak di celah tanda batu. Goncangan langkah berlanjut beberapa saat sebelum kembali ke keheningan. Hanya Bi Qiaoyu yang berada di sebelahnya sedikit penasaran karena dia begitu dekat. Dia yakin bahwa jejak telapak tangan Zhao Feng ini tidak ditinggalkan oleh kekuatan Zhao Feng, tetapi di bawah semacam mekanisme. Tanda batu ini memang aneh. Mata spiritual Dewa Zhao Feng jelas melihat aura miliknya bergabung ke dalam telapak tangannya pada tanda batu. Bab 285 Parfum Dewa Mabuk. Meskipun dia menghadapi pertanyaan dan ekspresi kemarahan kelompok itu, Zhao Feng tidak merasakan banyak tekanan. Satu-satunya pikiran yang terlintas dalam benaknya adalah kekuatan tanda batu itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Lalu bagaimana tanda batu retak dan bekas telapak tangannya tercetak di dalamnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng yakin bahwa saat dia mengulurkan tangannya, jejak telapak tangannya sudah ada. Akan sangat sulit untuk menyadari hal ini jika seseorang tidak melihat dari dekat. Setelah ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya meletakkan telapak tangan mereka pada tanda batu dan perasaan aneh muncul. Namun, tidak ada yang bergetar seperti sebelumnya. Tanda batu ini harus menjadi salah satu titik awal dari perbendaharaan dan dapat menyebabkan bahaya yang tidak terduga. Sang Taois berjubah biru berkata sambil dengan dingin memelototi Zhao Feng. Taois ini berspesialisasi dalam segala macam trik yang bahkan membuat para perompak takut dan waspada terhadapnya. Setelah sedikit gangguan ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya memimpin partai masing-masing untuk membuka jalan. Bi Qiaoyu memang jenius dalam susunan dan mekanisme, menerobos banyak perangkap yang dibuat dengan baik di jalan. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia tidak bisa membuat keputusan. Pada saat-saat ini, dia akan mencari bantuan kepada Zhao Feng alih-alih meminta para tetua dari benteng air transversal. Zhao Feng telah melakukan beberapa pekerjaan dalam susunan dan menambahkan fakta bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki persepsi ekstrim. Ia dapat mendiskusikan beberapa hal dengan Bi Qiaoyu. Meskipun para tetua dari benteng yang tahu tentang Arai agak tidak puas, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka karena mereka telah melihat kehebatan Zhao Feng dalam menembus pusaran air. Ketika mereka mencapai titik tertentu dari bukit itu,
langkah kaki Daois berjubah biru itu berhenti dan matanya berbinar saat dia mengirim pesan kepada para perompak. Bi Qiaoyu juga berkomunikasi dengan orang-orang dari benteng. Semua orang waspada, ada jebakan di depan. Beberapa perangkap di gua rahasia bisa dinonaktifkan, tetapi yang lain tidak bisa dan harus dipaksa menerobos. Kelompok itu berjalan dengan waspada ke depan. Tepat ketika mereka mencapai dua dinding batu dari kedua sisi mulai retak dan item melingkar logam dingin muncul. Benda-benda ini memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berputar cepat dan menembakkan jarum perak setebal rambut pada seekor sapi. Kiu kiu kiu. Jarum perak ini sangat tajam dan bisa menembus perisai kekuatan sejati dari pembudidaya normal di alam Ascendet. Ada juga cahaya hijau pucat bagi mereka juga beracun. Menjalankan, para perompak menggunakan seluruh kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka saat mereka melarikan diri. Kelompok benteng air transversal semua berteriak dan membentuk penghalang defensif untuk melewati zona berbahaya ini. Ding ding ding. Semua orang menggunakan metode yang berbeda untuk memblokir panah-panah ini dan mereka yang berada di setengah langkah True Spirit Realm dapat menyebabkan angin menerbangkan jarum beracun ini. Mereka yang bergerak cepat dapat menghindari sebagian besar dari jarum-jarum ini dan membayar harga yang murah untuk memblokir beberapa jarum yang tersisa. Lengkungan petir mengelilingi Zhao Feng yang dengan sempurna menyetrum setiap jarum yang mendekatinya, mengubahnya menjadi pecahan hitam jarum. Meskipun jarum-jarum ini sangat padat dan terbatas pada zona 10 yard, sebagian besar orang berhasil menerobosnya. Melihat ke belakang pada posisi mereka semula, ada beberapa tubuh dengan ribuan lubang sangat kecil di dalamnya yang memiliki cairan hitam. Ungu mengalir melalui mereka, membuat hati orang-orang melihatnya. Setelah melewati puncak bukit, lantai ubin hitam dan putih lainnya muncul. Mekanisme di sini bahkan lebih terampil, oleh karena itu, Daois berjubah biru serta Bi Qiaoyu tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Retak, tanah di bawah salah satu ahli dari benteng tiba-tiba pecah tanpa peringatan. Tidak baik, pakar dari benteng baru akan mengedarkan kekuatan sejatinya, tetapi cakar logam emas menjangkau dari tanah hitam pekat dan menariknya ke bawah. Ah, jeritan bergema dari lubang. Tetapi ketika ubin hitam dan putih sekali lagi muncul di tempat itu, teriakan itu berhenti. Di area ini, lantai akan pecah secara acak dan cakar logam akan menarik orang ke dalam kegelapan total. Cakar logam ini sangat misterius dan bisa secara otomatis menyambar makhluk hidup terdekat. Salah satu bajak laut berpura-pura pandai dan melayang di udara sehingga kakinya tidak menyentuh tanah tetapi salah satu cakar logam masih mencapai dan merobek salah satu kakinya. Ruang di dalam gua rahasia terbatas sehingga orang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Karena itu jangkauan cakar logam tidak dibatasi oleh ketinggian. Ubin hitam putih sangat berbahaya. Kecepatan dan ketepatan cakar logam itu sangat bagus dan bahkan seorang kultivator di Real Spirit setengah langkah hampir ditarik ke tanah, tetapi diselamatkan oleh Master B. Zhao Feng juga berjalan dengan hati-hati karena mata spiritual Tuhannya hanya bisa melihat melalui lantai hitam dan putih dan melihat mekanisme di bawah ini. Saat memasang perangkap, sense spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati telah mempertimbangkan oleh karena itu lantainya sangat tahan indera. Awas, Zhao Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Bi Qiaoyu ke samping. Retak. Ubin hitam dan putih di bawah Bi Qiaoyu tiba-tiba runtuh ketika cakar logam mengulurkan tangan tetapi memutar ke arah Zhao Feng setelah terjawab. Sua, ding gelombang-gelombang. Sosok Zhao Feng berkedip dan menghindari cakar dengan 1 cm saat percikan terbang di tempat di mana dia baru saja. Terima kasih, jebakan itu sangat tersembunyi. Bahkan saya tidak yakin akan hal itu. Petik 2. Bi Qiaoyu menjulurkan lidahnya sementara Tuan Bi menganggukkan kepalanya. Bantuan luar Zhao Feng tidak dapat diukur atau dengan kultivasi dan pengalamannya yang rendah, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Daois berjubah biru. Orang berjubah biru dari sisi perompak melirik dingin ke arah Zhao Feng. Bocah berambut biru ini, niat membunuh melintas di mata Severed Blood Ball Eagle. Jika bukan karena Zhao Feng, cedera dan kematian orang-orang dari kubu akan melebihi bajak laut. Namun, karena keberadaan pemuda ini, itu membuat kedua belah pihak mencapai hasil imbang. Setiap langkah lebih sulit daripada yang terakhir dan 1 atau 2 tubuh akan tertinggal di setiap jarak pendek. Meskipun Zhao Feng tidak tahu banyak tentang mekanisme, mata spiritual dewanya bisa menjaga segala sesuatu yang ada di hadapannya. 1 jam kemudian, mereka yang berkultivasi di bawah langit ke-7,
Selain Bi Qiaoyu yang sangat dilindungi, hampir semuanya mati. Pada saat ini, koridor batu giok muncul yang tampaknya tidak memiliki tanda-tanda jebakan di dalam. Gua rahasia ini didirikan seperti tanah kuburan. Ketika seseorang sampai di sini, mereka mungkin bisa memasuki pusat. Petik 2. Taois berjubah biru itu tersenyum. Dia telah banyak membantu para perompak dengan menyelesaikan segala macam mekanisme untuk mereka. Master Bi memuji Bi Qiaoyu dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Feng yang merupakan orang luar. Dari permukaan, sepertinya koridor tidak memiliki tanda-tanda mekanisme dan Zhao Feng juga tidak menemukan apapun dengan mata spiritual Tuhannya. Mungkin kita sudah meninggalkan zona bahaya. Kepala keluarga Bi mengungkapkan ekspresi bahagia. Yang pasti, baik Bi Qiaoyu dan orang berjubah biru menggunakan tangan mereka untuk mengetuk struktur kayu koridor. Kayu itu mengeluarkan aroma memikat yang memberi orang banyak kenangan. Alis Zhao Feng berkerut karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana gua rahasia dengan sejarah sekitar 100 tahun memiliki bau seperti itu? Tidak baik. Ekspresi Daois berjubah biru tiba-tiba berubah. Struktur koridor mengandung beberapa bentuk obat. Kita seharusnya tidak mengetuk struktur ini. Sosok kecil Bi Qiaoyu berubah lembut dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kedua belah pihak hanya merasakan darah mendidih di dalam diri mereka dan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Zhao Feng merasakan api membakar di tubuhnya saat wajah Bi Qiaoyu berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya di pikirannya. Ini tidak baik. Ini mungkin parfum Dewa Mabuk. Parfum ini akan menyebabkan seseorang menyerah pada keinginan mereka dan memiliki efek ganda pada wanita. Petik 2. Tuan Bi berseru. Parfum Dewa Mabuk. Kelompok itu hanya merasakan pikiran mereka berdengung dan laki-laki tidak bisa menahan nafsu mereka. Selanjutnya, ilusi mulai muncul dalam pikiran mereka yang meningkatkan keinginan mereka. Dari bajak laut, salah satu wanita jatuh ke tanah dan membuka pakaiannya. Mengaum, beberapa perompak bergegas menuju wanita itu dan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan kulit seputih salju dan suara tiupan muncul. Perompak lain menatap dengan rakus pada Bi Qiaoyu yang berada di sebelah Zhao Feng. Wajah Bi Qiaoyu semerah darah dan sosoknya sedikit bergetar saat dia melompat ke dada Zhao Feng. Tak, berhenti. Pada saat kritis, dua aura milik Realem Spirit Realem dirilis. Namun, parfum Dewa Drunken dapat mengikis tubuh dan energi mental seseorang sehingga sebagian besar orang hanya membeku sesaat sebelum menyerah pada keinginan mereka. Dua lelaki parubaya dan seorang lelaki tua dari benteng air transversa meraung seperti binatang buas dan mengintai menuju Bi Qiaoyu. Pakaian Bi Qiaoyu terbuka lebar dan memperlihatkan sepasang kelinci yang menyebabkan mulut berair. Parfum Dewa Mabuk dapat memengaruhi pria dan wanita dan akan membuat wanita tidak berdaya. Zhao Feng hanya merasa sosok Bi Qiaoyu yang belum sepenuhnya berkembang mengeluarkan aroma memikat saat bibirnya yang lembut mencium lehernya. Mengaum. 5 hingga 6 orang dari kubu dan perompak dibebankan ke Bi Qiaoyu. Situasi saat ini, bahkan mereka yang berada di setengah realem True Spirit hampir tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan hampir menyerah. Parfum Dewa Mabuk bahkan memiliki efek yang kuat pada mereka yang berada di alam roh sejati. Jika elang botak darah parah dan Master Bi keduanya wanita dengan efek ganda, bahkan mereka akan berbaring di tanah tak berdaya. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melepaskan aura realem spirit sejati mereka dan meneriaki orang-orang atau memblokir mereka. Qiaoyu, kepala keluarga Bi berteriak, tetapi bahkan dia nyaris tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi salah satu dari binatang buas itu juga. Master Bi hanya bisa menahan dua ahli dari benteng. Keduanya menyaksikan sekelompok serigala lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu, domba dan menutup mata pada naluri. Pada saat yang sama, wanita bajak laut itu diselimuti oleh 7 atau 8 pria dan sosok putih saljunya hampir tercabik-cabik oleh sekawanan serigala lapar. Sama seperti Bi Qiaoyu akan jatuh ke dalam mimpi buruk tanpa akhir. Roar-roar, 5 atau 6 tokoh lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu. Zhao Feng menghela nafas dan melepas penutup mata peraknya. Mata biru es memindai orang-orang yang menagih. Energi mental yang mengerikan langsung melewati udara dan tokoh-tokoh serakah semuanya membeku di tengah-tengah. Bahkan nafsu di mata mereka tampak membeku.